Banyak orang bilang nggak ada yang presiden favorit gue lebih baik golput aja. Demokrasi kita demokrasi yang sangat ugal-ugalan saat ini. Buat memilih seorang kepala daerah, bahkan sampai ke kepala negara, dipilih atas dasar pencitraan yang dilakukan oleh para politisinya. Rata-rata mereka menghabiskan dana untuk menjadi kepala daerah tingkat 2 aja bro, itu sekitar 20 miliar. Jadi persatuan Indonesia itu jadi lemah di saat demokrasi kita terpecah belah kayak gini. Tradepreneur, politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu mau sukses di dalam bisnis maupun investasi saham, kita harus juga melihat peta politik. Kali ini pertanyaannya adalah 2 tahun, hampir 2 tahun, mungkin 1,5 tahun menjelang pemilu. Presiden kita siapa sih? Dan kemudian apa untungnya buat kita, presiden A atau B atau C yang jadi? Apa benefit utama buat kita? Bisa jadi mungkin kita sama sekali nggak pernah kepikir bahwa kalau presiden A yang jadi, hidup gua gimana, presiden B yang jadi, hidup gua gimana, atau mungkin tetap susah, sama-sama aja susah gitu ya. Atau mungkin akan menjadi lebih baik. Nah, hari ini gue akan ngobrol sama sahabat kita, owner dari Macan Idealis. Dia adalah seorang macan, dia adalah seorang yang aktif di Dewan Perwakilan Rakyat. Tentunya kita akan kuliti habis. Apa itu DPR, fungsinya apa? Apakah benar kata Pak Gus Dur hanya seperti kumpulan taman kanak-kanak? Dan Presiden 2024 menurut sahabat kita ini siapa nantinya? Saksikan sampai habis, subscribe, bagikan buat yang lainnya. Mari kita bikin semua ini lebih seru karena peta politik perlu diperhatikan untuk membuat bisnis Anda lebih wow. Bro Vasco, Macan Idealis. Prof Gema, kita panggil Prof. Sampai hari ini kita bisa ketemu nih, luar biasa ya. Iya. Gue 2 kali di tempat lu, sekarang kita di sini. Iya, pertama kali lu ke DPR, ya, terus ke tempat ke kandang macan. Kandang macan. Nah, sekarang Kita saya undang ke sini. So, mereka pasti pengen dengar Presiden 2024 tuh siapa sih bakalan? Dan paling penting gini, banyak orang bilang nggak ada yang presiden favorit gue lebih baik golput aja, ya kan? Terus, tapi mereka sebenarnya nggak tahu kalau presiden A jadi presiden, benefit hidupnya buat mereka itu apa sih? Apa mereka bisa lebih kaya atau mungkin tetap aja susah? Dan at the end kalau gue lihat dari keseluruhan presiden yang terpilih, awalnya bagus, 2 tahun terakhir dicaci maki, selalu masyarakat nggak puas. Jadi maksudnya akhirnya nggak bagus gitu? Akhirnya pasti coba lu siapa presiden? Jadi Pak Jokowi nggak bagus gitu? Sekarang coba lihat hatersnya kan tambah banyak. Kalau gua sih melihat bagus, personally. Terserah lu mau bilang gua cebong atau apa. Lu mau bilang gua cebong dulu. Gua mendukung presiden yang bagus. Intinya gitu. Tapi pertanyaannya siapapun presiden itu 2 tahun terakhir gua lihat pasti dicaci maki, dibilang tidak bisa melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan seterusnya, ya kan? Dan kita mau bahas, lu kan di DPR sekarang. Jabatannya apa sekarang? Sekarang staf khusus wakil ketua DPR. Staf khusus. Nah, masyarakat tuh kayak ngelihat DPR tuh benci banget deh kayaknya. Ini mohon maaf. Oh gitu ya? Gue cuma menyampaikan komen-komen haters tuh kayak DPR tuh, bahkan Pak Gus Dur bilang ini kayak taman kanak-kanak, kunjungan kerja lah, inilah itulah, ngabisin duit, bikin korden aja sampai puluhan miliar. Itu tempat lu kan bikin korden sampai anggaran 40 miliar kan? Oke. Nah, itu ya ini dia. Iya. Ini macan nih harus begini nih. Iya. Jadi presiden itu kan pasti ada urusan sama DPR, MPR. Ya sekarang kan sistem di negara kita kan juga pemilihan langsung ya, jadi nggak kayak dulu kan di vote sama DPR ya. Ya. Nah, coba bro, gue mau bahas dulu masalah. Terus yang pertama gini, jadi ini kita langsung tektok aja ya, langsung tektok aja. Jadi nggak aja. Satu arah. Gue lebih suka kita langsung tektok gitu bro. Jadi poinnya gini bro, harapan masyarakat terhadap DPR ini apa sih? Nggak tahu, mungkin mereka juga nggak ngerti DPR itu apa bro. Itu dia maksudnya. Ini kadang yang kurang dipahami sama teman-teman. DPR kan punya 3 fungsi bro, pengawasan, budgeting, sama legislasi. Nah, fungsi itulah sebenarnya yang dilakukan oleh DPR. Dia jadi mengawasi eksekutif. Jadi dia tuh bukan eksekutor DPR itu. Jadi kalau harapannya DPR kok nggak menghasilkan apa-apa gini loh, yang dihasilkan adalah produknya undang-undang. Produk pengawasan dengan dipanggilnya RDP, dengan dipanggil pemerintah untuk bagaimana pertanggungjawaban mereka terhadap program-program mereka. Dan lalu ada lagi yang namanya budgeting, usulan dari program kerja apa yang dibuat oleh pemerintah gitu kan. Nah, tapi kalau bicara politik nih, gua kalau bicara DPR kan ya mungkin DPR politik. Gue yakin penonton lo ini pasti udah banyak yang tahu karena gue yakin Astronaci ini penontonnya. Betul. Ini grade A ini. Grade A. Tapi DPR tuh politik bukan? Politik dong pasti. Politik kan? Iya. Karena lu mau nyalon kan harus campaign juga kan? Yes. Oke. Politik praktis ya. Praktis. Astronaci aja berpolitik, masa? Iya. Lembaga politik praktis bukan politik betul, kan? Politik. Cinta aja politik bro. Betul. Buat mendapatkan sesuatu kita harus berpolitik betul. kan? Nah tapi poinnya yang gini bro. Kalau pertanyaannya kepada siapa sih presiden kita besok? Apa untungnya kalau presiden ini jadi? Nah ini gue agak miris menjawabnya sebenarnya gini bro. Menurut gue pribadi, demokrasi kita demokrasi yang sangat ugal-ugalan saat ini. Jadi
Ini di luar dari harapan bangsa menurut gua, karena demokrasi yang tidak Pancasilais seperti ini akan menghasilkan produk-produk yang mungkin juga akhirnya juga tidak menjadi terlalu Pancasilais. Wait, demokrasi Pak Harto yang bawakan dulu demokrasi terpimpin. Oke. Kemudian menjadi demokrasi reformasi. Oke. Beda nggak? Sangat beda, bro. Lu lebih setuju yang mana? Gua lebih suka demokrasi Pancasila. Emang pernah nggak ada demokrasi Pancasila sebelumnya? Pernah. Jawaban siapa? Zaman Pak Harto, Pancasila. Iya, terpimpin dong berarti. Demokrasi Pancasila. Oke. Jadi gini, bro. Gue pernah datang ke beberapa tempat, muter nih seluruh Indonesia. Pernah ke satu tempat, gue tanya ke teman-teman, khususnya generasi milenial, cewek misalnya. Lu milih kepala daerah di sini, milih siapa? Oh, pilih ini bang, si A kata dia kan. Loh, kenapa? Habis suaranya bagus bang. Mampus nggak lo bang? Buat milih kepala daerah dipilih karena suaranya bagus. Jago nyanyi katanya. Datang ke sini. Dipilih kenapa? Cakep bang. Ganteng, Ganteng. ya. Satu lagi ke tempat lain, hal yang kayak gini. Dipilih kenapa? Oh, dia mau masuk gorong-gorong gitu loh. Men, come on. Ini demokrasi kita buat memilih seorang kepala daerah, bahkan sampai ke kepala negara. Dipilih atas dasar pencitraan yang dilakukan oleh para politisinya. Pencitraan yang notabene tidak berkepentingan langsung dengan kebijakan pemerintah gitu loh bro. Ya. Jadi bukan visi misi sebenarnya yang laku dijual kepada publik, tetapi lebih kepada ekstrim pencitraan. Kita harus masuk got. Itu jadi politisi pun dipaksa untuk poin seperti ini. Jadi Lo kalau nggak masuk got nggak bagus. nggak bagus. Lo kalau nggak ganteng nggak bagus gitu kan. Ya. Lo kalau nggak bisa nyanyi nggak bagus. Lo kalau nggak merakyat gitu kan nggak bagus. Tapi sesungguhnya kalau yang gue harapkan sebenarnya bro, gue juga pernah diskusi ke beberapa teman-teman kepala daerah, khususnya yang jadi dan yang nggak jadi. Gue tanya ke mereka, rata-rata mereka menghabiskan dana untuk menjadi kepala daerah tingkat 2 aja bro, itu sekitar 20 miliar. Dana apaan? Dana apapun itu. Enggak, maksudnya ntar dulu. Lu mau jadi anggota DPR harus keluar modal gitu? Bukan anggota DPR aja, ini gue bicara buat eksekutifnya ya. Oke. Eksekutifnya ya. Untuk menjadi eksekutif, kepala daerah misalnya ya, tingkat 2, itu butuh dana sekitar 20 miliar bro. Itu mau dikasih ke siapa 20 duitnya? miliar. Nah itu dia, ada yang dana kampanyenya, ada yang dana silumannya, dan lain-lain. Itu legal? Ini udah rahasia umum bro. Itu legal? Legal dan not legal. Maksudnya gimana? Yang legalnya ya namanya APK, alat peraga itu kan duit juga. Ya. Dibutuhkan duit. Ya di Amerika juga demikian dong. Ya. Campaign lu mesti punya kos. Iya. Kan? Nah lalu belum lagi buat pengamanan ini, belum lagi ada menjaga ini. Itu udah rahasia umum semua. Kalau kandidat datang, kalau nggak bawa rokok, diludahin. Kasarnya kan gitu bro. Ya. Itu legal nggak menurut lo? Iya nggak. Jadi menyuap pemilih untuk memilih dia. Iya susah ngomong sih. Nah itu buat gua gini ya. Kearifan lokal lah budaya kan. Iya bicara kearifan lokal, tapi ini bukan buat milih pemimpin gitu loh bro. Dan sekarang gini, masa jabatan mereka rata-rata 5 tahun. Apalagi sekarang nih, lagi ada pilkada serentak ya kan. Jadi ada jabatan cuma 3 tahun. Yang 5 tahun aja, tahun pertama anggaplah dia jadi nih modal 20 miliar. Duit dia dari mana 20 miliar itu? Ada yang ada bohir, ada yang mungkin pakai duit sendiri. Tapi itu mungkin gue rasa sedikit lah. Yang pakai duit sendiri, yang mau dia buang buat untuk hal seperti itu. Lalu tahun pertama setelah dia terpilih, happy dong. Wah, gue jadi bupati, gue jadi gubernur, atau wah, gue jadi presiden misalnya gitu kan. Tahun kedua misalnya. Tahun kedua udah mulai bro. Wah, gue bikin program apa nih? Karena yang diskusi di pencitraannya bukan hal itu gitu kan. Jadi itu nggak fokus rata-rata para kandidat itu memikirkannya sebenarnya untuk mengembangkan daerahnya. Itu yang kedua. Mulai bro, di tahun-tahun kedua ke akhir, ketiga nih, udah mulai nih. Bohir-bohirnya bilang, bro lu balikin duit gue dong bro. Ini jadi bisnis dong. Nah itu dia kan jadinya, lo balikin duit gue dong bro. Terus gimana nih ntar jadinya? Nah makanya ada yang jadi orangnya ngebalikin duit pakai proyek kepada pengusaha-pengusaha itu. Ada juga yang ngebalikin duit mungkin dengan cara, ya akhirnya mau nggak mau mereka jadi harus korupsi kan. Nah menurut gue demokrasi yang seperti ini yang nggak masuk akal. Nah zamannya Pak Harto gimana? Loh zaman Pak Harto jelas bro. Untuk kepala daerah tingkat 2 dan tingkat 1 ini koordinasinya sampai ke presiden itu jelas. Presiden bisa perintahkan gubernur, gubernur bisa perintahkan bupati, bupati bisa perintahkan kepala desa. Sekarang bro, bupati mau perintahin kepala desa nggak bisa. Lo gimana bupati jadi karena kepala desanya. Kepala desa lagi makan bubur angkat-angkat nih, dipanggil sama bupati, panggil kepala desa ini. Lo ditinggalin buburnya bro, datang di kantor bupati. Sekarang
lagi makan bubur, ntar dulu bubur gue masih hangat. Lalu jadi kan karena gue, rakyat gue yang milih lo. Gue kondisiin lo biar lo jadi yang awalnya dari top bottom, top down, sekarang down top gitu. Iya. Dan terjadi transaksi yang orang bilang, jadi kadang gini ya, ini mungkin nggak etis juga di saat rakyat mempermasalahkan, wah ini pejabat ini korupsi. Ya ayo bareng-bareng kalau perlu kita kembalikan lagi demokrasinya kepada demokrasi yang Pancasilais. Sekarang kalau kita bicara demokrasi Pancasilais, ada peluang munculnya diktatorship. Lu setuju nggak? Diktator itu bisa terjadi di semua sistem. Semua sistem. Mau pola yang seperti ini bisa, pola yang seperti apapun bisa. Tergantung ya. Bicara oligarki yang baik atau tidak baik itu pasti bisa buat sistem itu bro. Lu bayangin ya bro ya. Kalau anggaplah seandainya misalnya, sekarang ini Pak Jokowi misalnya masih menerapkan sistem pola demokrasi Pancasila seperti mungkin era Pak Harto dulu, gua rasa nggak ada bro orang yang teriak-teriak. Lu bayangin men, satu grup WhatsApp keluarga aja bro dulu gara-gara 2019 itu berantem bro. Ada yang suami istri cerai karena pilihan presidennya beda. Sakit ya. Banyak loh kejadian. Coba teman-teman tanya di sini deh. Kalau memang ada dan sampai sekarang masih banyak juga orang-orang yang wah ini gue nggak satu pilihan sama dia ya. Tadi bilang cebong kampret. Kalau gue kan ini bercanda-bercandaannya tadi cebong kampret itu bercandaan. Karena memang politiknya gue nggak mau bawa sampai ke hati. Ada yang kadrun segala macam. Ada yang bilang kadrun, ada yang bilang cebong kampret dan lain-lain. Dan menurut gue ini demokrasi yang tidak Pancasilais karena kita tidak menerapkan sila ketiga kita, Persatuan Indonesia pecah. Sila keempat kita tidak juga. Di mana letak keadilan sosialnya jadi kalau gitu. Jadi semua Pancasila ini tidak diterapkan di pola demokrasi kita sekarang. Sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan diterapkan atau tidak, definisi demokrasi apa menurut lo? Gini, buat gue ya. Karena banyak orang yang even nggak tahu definisi demokrasi itu apa. Ya. Jadi gini bro, buat gue demokrasi itu khususnya demokrasi yang sebenarnya demokrasi ini kalau kita mau fair ya, ini agamanya Amerika sebenarnya, agama keduanya Amerika lah ya. Jadi orang-orang bilang ya mereka semua pokoknya harus demokrasi. What is democracy? Di Indonesia itu sebenarnya. Sambil gua cek di Google, lu pasti bingung ya kan? Bukan, kalau secara harafiah demokrasi kan udah jelas tuh sistem pemerintahannya. Tapi maksud gua gini ya, demokrasi yang terjadi di seluruh dunia ini ada mau nggak mau ya itu ada peran dari kekuatan politik besar di dunia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas sila keempat kan. Ya. Musyawarah mencapai mufakat. Ya. Nah sekarang jangan lupain bro, ada nilai hikmat berkebijaksanaan. Anggap gini misalnya ya, untuk memilih seorang ahli ekonomi seperti lo bro, ya, untuk memilih seorang ahli ekonomi seperti lo, apakah pantas misalnya orang yang tidak mengerti ekonomi memilih menjadi ketuanya siapa? Pilih Gema deh. Menurut gua ada keterwakilan dalam hikmat kebijaksanaan. Lo menilai itu, lo sebagai profnya Astronaci ini pasti berbeda pandangannya dengan orang yang baru lulus SMK. Ya. Pasti beda dong. Tapi di Indonesia ini sekarang demokrasinya sama. Lo yang nilainya sama isi kepala lo. Ya. Menurut gue itu nggak fair. Setuju. Nggak fair karena satu orang ulama disamain sama satu orang santri, nggak fair men. Ilmunya aja udah beda. Ya. Nah, pola demokrasi kita dulu itu yang sebenarnya menurut gue jauh lebih tepat, dipilih satu keterwakilan bro, yang mewakili, dipilihlah Gema yang akhirnya lebih hikmat dan kebijaksanaan dalam memilih sesuatu. Nah muncullah di situ ada namanya pola keterwakilan di DPR. Di Minangkabau dulu ada namanya Nyi Mama, mirip sama DPR sebenarnya, sampai sekarang masih ada di Minangkabau itu ya, di kampung gue. Ada MPR DPR yang mewakili tiap faksi, tiap fraksi, tiap golongan ada di situ semua. Ada DPD, ada MPR. Dan akhirnya mereka lah yang akhirnya bersepakat atas keterwakilan tersebut memilih siapa pemimpinnya, gitu loh. Lalu ini terapannya, ya kita bisa perdebatkan untuk hal ini, tapi bahkan sampai turunannya bro, semua program pemerintah misalnya Pak Jokowi menjalankan pola demokrasi Pancasila, gue yakin jalan bro. Nggak ada lagi orang misalnya gini, oke, kita jalankan program misalnya ya PPKM jalankan, oke. Nanti ada yang rusuh di sini misalnya gitu kan, siapa yang mau katanya misalnya Gema di situ yang mewakili orang keuangan, loh katanya Anda setuju, tuh teman-teman Anda nggak setuju gimana? Ya. Oke Pak, nanti saya beri penjelasan ke mereka. Tokohnya yang diambil kan gitu. Ya diambil karena gini loh, Indonesia ini bukan negara yang bukan sama rata sebenarnya, bukan gitu loh bro. Kita ini kan lahir dari bukan sosialis kita. Banyak power system. Ada kerajaan ini. Awalnya dari feodal. Iya, mau nggak mau begitu. Jadi republik kan. Jadi republik, jadi NKRI, jadi negara kesatuan. Ini kita punya raja-raja sebenarnya. Dan coba, kapan terakhir kita diskusi sama raja-raja? Yang sebenarnya juga punya hak besar terhadap negeri ini.
Ya sekarang tapi kalau gitu akhirnya orang akan bilang ya udah Aceh gue berdiri sendiri, Papua mau berdiri sendiri, akhirnya jadi gitu dong. Itu yang dikhawatirkan men. Jadi persatuan Indonesia itu jadi lemah di saat demokrasi kita terpecah belah kayak gini. Pecah belah bro, sekarang gue tanya sama lo, sorry ya, yang bukan suku non mayoritas. Kayak gue deh. Ya, lo menjadi presiden menurut lo gimana? Ya kecil kemungkinannya. Fair dong. Gua bukan isi otak lo men. Ya di Indonesia tidak bisa terus terang misalnya lu mau ngejabat tidak dilihat dari kompetensi, itu memang kenyataan gitu kan. Orang misalnya Minang mau maju presiden, ya rakyat Minang berapa orang gitu kan? Ya lu bukan orang Jawa katanya kan nggak bisa. Bukan orang Jawa kan? Ada orang bilang lo kalau bukan Jawa nggak bisa lah, udah aja. Loh kita ini bukan cuma Jawa loh. Jadi bukan Indonesia cuma karena keturunan Tionghoa, tapi even yang non Jawa juga susah menembus ya. Itu maksud gua, nggak harus minoritas yang keturunan Cina gitu ya. Tapi maksud gua gini loh, ini biar lebih fair, kita harus lihat dulu. Makanya ini dituntut anak-anak muda ini paham dengan sejarah berdirinya bangsa ini karena apa. Gue sebenarnya setuju, makanya banyak orang bilang enak zamanku toh, ya Pak Harto kan. Jadi sebenarnya ada satu hal yang baik di mana otoriter memang otoriter, tetapi dalam komunitas gue itu selalu kita bicara bahwa Indonesia itu sebenarnya nggak siap demokrasi. Demokrasi kita itu nggak cocok karena dulu kenapa harus dipaksakan? Betul. Waktu reformasi mungkin dimulainya kan sebenarnya reformasi itu. Sejak awal mula reformasi, waktu Bang Amin Rais mulai itu kan seakan-akan memberontak, mengkudeta. Kita nggak bahas konspirasi di belakang campur tangan dari US atau kita bahas waktu itu. Ini internal lah. Tapi terlepas dari itu semua, dengan demokrasi kebablasan menurut gue yang sekarang, akhirnya menjadi kurang ajar kan begitu ya. Tidak ada hierarki, tidak menghormati structure. Nah ini memang masalah. Nah, apa menurut lo yang bisa dirubah? Presiden berikutnya punya nggak kemampuan? Siapapun dia bisa nggak merubah sistem ini? Seandainya bro ya, seandainya gue diberikan kemampuan untuk mengembalikan pola ini, gue akan kembalikan pola ini kepada pola demokrasi yang Pancasila. Siapa yang bisa lakukan? Pastinya bukan lo sama gue. Bukan. Nah, tapi makanya tapi bisa. Lo sama gue bisa. Misalnya gini, ya kita berada di tataran anak-anak muda yang juga mungkin punya jaringan. Ya, bentar dulu. Netizen jangan salah nih, karena nanti dikira lu pro Pak Harto. Ini bukan nih. Ya. Gue menikmat, gue fans terhadap Pak Harto, tapi yang baik. Yang baik. Jadi kita sekarang gini, supaya kita clear, nanti ribut di kolom komen. Gue pusing ngurusin ini. Gak apa-apa. Ya kan? Menarik jadinya. Jadi ini bukan bicara zaman Pak Harto lebih bagus, bukan. Kita bicara sistem pemerintahan yang di-apply oleh Pak Harto. Ya, kita batasin itu dulu. Sistem pemerintahannya. Bahwa Pak Harto itu nampaknya bisa membuat tangan besinya itu teratur dari atas sampai bawah. Tidak seperti sekarang bupati main sendiri, akhirnya KPK kelabakan, nangkepin terus macam-macam, ya kan? Raja-raja masih dihormati. Ya, hierarki dihormati. Sekarang tidak ada penghormatan pada hierarki, ya. Tapi pertanyaan gua, nanti 2024 kita pilih atau presiden. Apakah presiden tersebut bisa merubah ini? Termasuk misalnya nih, gua senggol lu dikit. Anggaran Korden kan budgeting tuh, 40 miliar buat Korden itu salah siapa gue tanya? Gue nggak mau diskusi, itu hilir menurut gue bro. Jadi gue lebih tertarik diskusi itu ke hulu. Lah, bukannya itu, ya makanya sekarang gitu hulunya ini menurut lu demokrasi yang kebablasan ini merusak sampai ke situ. Yes, ini cuma gini ya, bicara ada gordeng tadi lu bilang, dan lain-lain banyak banget. Gitu, yang lain-lain gitu ya. Ini kan oknum-oknum yang akhirnya begitu bro, jadinya kan. Rusak. Jadinya rusak. Kalau kita diskusi, ini gordeng, abis itu besok ini, main nggak selesai. Itu hilir ya menurut lu ya? Itu hilir. Jadi hulunya ini karena adanya tali komando yang terputus dan akhirnya semua berantakan di bawah. Terputus dan memaksa para politisi untuk menggunakan money politik agar terpilih. Mau tidak mau akhirnya cari duit kembali melalui proyekan. Oke. Akhirnya bro, orang-orang baik pun mau nggak mau banyak yang menerapkan pola money politik. Oke. Mau nggak mau karena situasi. Bisa nggak Pak Jokowi 3 periode? Menurut lo? Harusnya nggak mungkin, karena secara aturan negara. Tapi kalau dia jadi wakil boleh dong. Oh cocok, bisa juga, nggak dilarang kan? Nggak dilarang. Bisa kan, misalnya RI 1-nya Pak Prabowo, RI 2-nya Pak Jokowi. Ya siapa tahu nanti. Misalnya nih kita ngomong kosong aja, mereka berdua bener naik. Bisa nggak ngerubah hulunya? Ayo, Pak Jokowi sebagai wakil, dia bisa manage semua dengan baik, reputasinya demikian. Pak Prabowo dengan background militernya dia, merubah. Gini. Ini sebenarnya tugas kita bro, anak-anak muda. Mana didengar? Ya inilah, ini maksud gua gitu. Di saat lo bicara ekonomi kepada orang politik, lo denger gak?
Enggak lah. Lu bicara ekonomi kepada Oh orang ya, politik. didengar. Ya lu kan Harusnya, diangkat ya. menjadi staf di istana kan akhirnya Ya. karena lu punya kemampuan Expertise, itu. ya, benar, Iya kan? benar. Karena lu punya kemampuan dan lu didengar. Dan di saat itu semua pasti beririsan sama dunia politik. Ya. Orang seperti kita sebenarnya bisa meyakinkan ke senior-senior mencoba pelan-pelan. Persuasif secara halus Persuasif. ya. Oke. Ini begini Pak, kondisi kita begini, kondisi begini. Nyatanya di Indonesia semua satu tongkrongan tadinya bro berantem gara-gara pilpres, nggak penting. Buat apa? Ya. Lu berantem gara-gara pilpres, gara-gara pilkada. Abis itu mending kalau setelah pilpres selesai masih bisa ketawa lagi. Ini enggak. Perang terus selamanya. Sampai sekarang. Ini yang jadi korban bangsa kita, men. Ya. Lu mau jaga pola demokrasi kayak gini? Ini nggak ada yang nyorot sih sejujurnya. Ya, itu dan, dia. dan I feel the same pain bahwa bangsa kita ini makin culture-nya juga makin hilang, ditambah dengan culture digitalisasi, tidak ada PPKN lagi. Adab berkurang. Adab berkurang, Ya. dan terus terang. Nah, berarti siapapun presidennya butuh penggerak dong, yang bisa mengarahkan gitu. Gini, ini nggak cukup dengan satu orang presiden yang merapikan ini, kecuali presiden mengeluarkan dekret. Ini beda cerita ya. Ini beda cerita. Boleh nggak presiden keluarin dekret? Boleh aja kalau berani. Apa yang buat dia nggak berani? Takut diturunin kudeta massal? Iya ini kan politik men. Ada politik pun ada kepentingan juga, orang yang juga mungkin tidak setuju dengan pola pikir kita ini. Oke. Ada aja. Presiden ada bohir nggak? Yang jelas aktivis reformasi pasti tidak akan setuju. Ya udah, forget it lah. Pasti nggak setuju. Kita nggak usah ngomongin reformasi 98 dah, obsolete, oke, obsolete. Oke. Yang ada sekarang adalah politik, menurut gua adalah politik agama itu yang paling kuat. Iya, jadinya itu. Lu setuju kan? Salah satunya. Agama menjadi komoditas, mau tidak mau. Salah satunya. Ya. Salah satunya. Itu kan aliran. Mau di kelompok manapun. Kelompok manapun. Yap. Ada 5 agama, 5 punya kepentingan dan itu menjadi komoditas. Ini yang saya sangat sedih. Ya. Masalahnya presiden sendiri berani atau tidak? Apakah presiden tergantung bohirnya atau enggak? Presiden ada bohir nggak menurut lu? Nah, ini dia nih pertanyaan yang agak berat sebenarnya di masa saat ini. Ayo. Ya, kalau bicara presiden ada bohir apa enggak? Sekarang gini bro, untuk menjadi ketua RT itu harus bicara dulu sama ketua RW. Pak, saya mau menjadi ketua RT, gimana caranya? Bisa dukung saya Pak, bantu saya. Untuk menjadi ketua RW, bicara lagi sama yang di atas. Untuk menjadi sampai ke atas camat, lurah, camat. Nah berarti sekarang tuh jadi presiden bicara kemana? Yang punya kepentingan lebih besar terhadap dunia ini. Ya intinya harusnya begitu. Shadow hand itu ada seperti konspirasi gua, ya kan? Harusnya begitu. Ya, harusnya begitu. Harusnya. Gua percaya bahwa si mata satu itu berpengaruh untuk semua. Nah gitu. itu bicara mata satu ini perdebatan lagi. Karena Ya. maksudku gini, bisa jadi mata satu, bisa jadi mata tiga kan gitu bro ya. Dan lain-lain kan. Ya artinya ada super power. Bohirnya itu baik secara financial ataupun kekuasaan dan itu mungkin bukan di Indonesia tetapi di negara lain bisa jadi. Yes. Jangan-jangan di Indonesia. Bisa jadi. Ya kan? Artinya kita percaya bahwa presiden ada bohirnya. Nah, bohirnya itu bukan selalu sponsor untuk yang negatif tetapi ya memang ya mungkin Sunda Empire kali. Mungkin kita undang Lord Rangga. Iya. Kan dia yang ngomong kan tatanan dunia siapa tahu ya. But anyway, gue masih merasa bahwa siapapun presidennya kok ada feel gue hopeless untuk ini semua bisa dirubah. Nah inilah salah satu manifesto politik gue pribadi yang sampai detik ini masih gue jalanin. Gue bicara di media, gue bicara sama beberapa elit-elit yang akhirnya kalau lo mungkin sadar pelan-pelan beberapa elit udah mulai bicara ini. Tak. Akhirnya mulai menyadari bahwa demokrasi kita sekarang tidak Pancasila. Oke, kita mau merubah dari mana dulu? Mau ngerubah? Ya dari undang-undangnya. Undang-undangnya, emang ada undang-undang yang baru setelah Pak Harto? Ya bicara pemilihan, Oke. gue tidak sebenarnya secara pribadi ini balik lagi ya secara pribadi, bukan sifat partai ya, bukan keputusan partai ya. Secara pribadi, gue nggak suka dengan pola demokrasi one man one vote ini. Nggak suka gue. Jadi maunya balik kayak dulu? Balik ke keterwakilan yang hikmat berkebijaksanaan. Legislatif dong tetap dong. Kita memasrahkan siapa pilihan kita misalnya kepada orang yang kita merasa diwakili. Ada ulama memiliki banyak santrinya. Iya. Di saat santrinya memasrahkan kepada orang yang lebih hikmat dan berkebijaksanaan, itu pasti ulamanya dong. Iya. Ya kan? Oke, kita pilih ini aja. Oke, kita santri pasrahkan itu kepada ulamanya. Karena menurut ulama itu pasti ini yang terbaik buat kita. Ya udah kalau gitu gini aja, partainya kita rubah, ada partai pilot, partai trader. Nah, itu golongan itu beda lagi, bro. Kan dulu juga ada golongan namanya ya. Ini beda lagi. Nah, inilah tugasnya. Partai ini berkampanye untuk membesarkan partainya dengan mengundang banyak golongan di situ.
Oke. Gitu loh, golongan-golongan dan Yang pasti kan sevisi ya. yang satu manifesto. Ya. Yang pasti kan satu manifesto ya, satu punya satu visi dan misi yang mungkin hampir mirip. Akhirnya bergabung dalam satu golongan, satu partai, bukan diserahkan kepada tiap-tiap calegnya untuk kampanyekan dirinya, nggak usah. Tapi kampanyekan partainya Ya, untuk mirip-mirip membesarkan nilai. kayak zaman Pak Harto dulu dong. Mirip-mirip gitulah. Ya, tapi kan ujung-ujungnya kan kembali lagi kita balik ke Orde Baru. Kalau ada yang super power, super kuat kan Lo emang salah kalau misalnya yang bagus. ya enggak sih. Emang salah. Ya, enggak juga sebenarnya. Program GBHN ada bro, jelas. Ya. Terkontrol bro, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Bro, ya kita mau fair deh. Angka korupsi apa lebih kecil dibandingin Orde Baru sekarang? Ya enggak juga. Ya kan tadi gue bilang, mau nggak Makanya mau orang harus begitu. Pernah ingat gak Bang? Sekarang misalnya gini bro, misalnya gue presiden, gue angkat lu jadi menteri. Gemah, lu jadi menteri gue, menteri keuangan misalnya gitu ya. Ya. Menteri keuangan, jedes. Jangan sampai lo korupsi ya, karena lu udah punya gaji, udah punya ini, udah punya ini. Lu diangkat tanpa keluar uang lo. Ya. Ya kan? Ya harusnya nggak ada reason buat gua korupsi. Ya. Tapi di saat misalnya diangkat dengan juga menggunakan money politik, ya tapi duit gue gimana dong? Lu pasti ngomong gitu minimal. Ya, bisnis lah. Akhirnya. Jadinya kan transaksional. Ya. Ini ada benernya. Tanya teman-teman deh bro, rata-rata banyak banget kandidat yang datang kalau nggak bawa apa-apa tuh kadang-kadang diremehin. Ya. Tapi di saat mereka itu para kandidat itu akhirnya cari duit lagi, wah dihujat. Ya, KPK turun tangan. Nggak fair tapi menurut gue untuk hal kayak gitu. Ya Kalau paling mau, fair nggak usah. hulunya. Ya paling fair ya nggak usah jadi aparat atau apapun atau anggota DPR lah, udah bisnis aja lu kan gitu. Iya atau ya kita kan mau bicara negara kita biar bener bro, hulunya dibenerin. Jadi bukan kampanye terhadap diri lu sendiri. Ah, gue bisa nyanyi loh. Berarti 2024 sampai 2029 penentuan presiden kita ini kan sangat krusial tentunya. Ya. Karena kalau tetap dibiarkan seperti ini, 5 tahun ke depan mungkin lebih hancur lagi daripada ini. What do you think? Bisa jadi. Karena gini ya, Amerika aja yang udah jauh lebih senior jalanin demokrasi, pola demokrasi ya. Dia aja pakai sistem distrik bro. Lo bisa bayangin nggak, misalnya orang-orang yang suku minoritas akhirnya ngerasa, lo gue kapan jadi pemimpin ya golongan gue? Lo bisa bayangin nggak di suku-suku minoritas yang akhirnya ngerasa, lo gue kapan jadi pemimpin ya golongan gue ini? Misalnya gitu ya. Ini kan mau nggak mau ya, negara kita ini kan berbagai macam suku bro, banyak banget. Akhirnya, ini nggak enak tuh kayak gini caranya nih, capek. Ribut kan jadinya bro. Ya. Nggak ada pembagian kekuasaan yang memang kekuasaan itu yang dalam hal konotasi positif ya, untuk memajukan wilayahnya, golongannya dan bangsanya. Dan gue percaya banget kalau masih terjadi seperti ini, pola demokrasi kita yang ugal-ugalan kayak gini bro, pemilihan presiden itu nggak usah kita bicara Hamin 2 tahun. Pemilihan presiden ini bicara Hamin 1 jam. Hamin 1? Ya, 1 jam. Wow, dari 1 jam dari mana nih? Dari penentuan siapa capres dan cawapres. Jadi sampai hari ini, sampai H-1 itu nggak usah diperhatikan gitu aja ya? Ya sorry nih, maksud gua ini diskusi yang jadi akhirnya jadi misalnya gini, diskusi sekarang. Oke, siapa sih nanti calon presidennya? Ya ngomong Anggaplah. Pak Anies deh, Pak Anies kan udah nyalon nih. Ya misalnya Pak Anies misalnya ya, misalnya Mas Anies maju dari Nasdem. Nah wakilnya siapa? Misalnya kan. Diskusi itu nggak usah dibicarain sekarang. Ya karena mereka tuh udah gerak sendiri. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ya belum tentu aja dia maju juga. Ya. Kan? Oke, sekarang gini, kita ngomong kosong nih. Ini pasti lihat sejarah dulu sebentar, lihat ya. sejarah yang dikit aja sebentar deh. Oke. Sejarahnya. Pak Jokowi menentukan siapa wakil presidennya. Hamin berapa jam, Bro? Kan mungkin teman-teman udah tahu ya dulu Pak Maruf Amin, dulu Pak Mahfud MD yang udah pakai baju putih juga udah siap untuk menjadi wakil presiden kan. Akhirnya peta politik terlalu keras waktu saat itu, akhirnya memaksa untuk akhirnya terpilihlah seorang Abah Maruf itu yang jadi wakil presidennya. Itu H-1. Jam ya? Jam. Bukan hari ya. Lo mau diskusi mengenai kayak beginian itu selang waktu 2 tahun. Ini gamenya lembaga survei, sorry ya. Ini gamenya lembaga survei. Biar ada survei terus. Ya biar panas lah. Ya lo kan paham pola-pola yang kayak gitu, biar panas. Biar diadu lagi, makin ribut lagi. Aduh, belakang begini mulu. Ya udah kalau gitu sekarang kita ngomong kosong nih. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Mbak Puan calon nggak? Ya nggak tahu. Belum ada kabar kan? Udah 3 ini dulu deh. Anies, Ganjar, Prabowo. Yang menurut lo, ini opini pribadi ya, disclaimer ya. Yang 3 ini yang bisa mengembalikan ini menjadi hulu yang lebih baik, demokrasi Pancasila atau terpimpin siapa? Menurut gue pribadi? Iya dong. Pak Prabowo Subianto. Prabowo. Ya.
Ini bukan kampanye ya guys, masih jauh ini. Ini masih jauh. Kan tadi gue bilang, amin 1 jam. Ya, boleh-boleh aja. Iya. Kenapa bukan Ganjar, kenapa bukan Anies? Anies itu dianggap bapak toleran loh, semuanya kan katanya. Ya bagus aja, gitu kan bagus aja. Tapi dia tidak memiliki ide atau kemampuan menurut lu untuk kembalikin kepada zaman dulu. Atau mungkin dia bahkan nggak setuju zaman dulu, ya gimana? Gua nggak kenal beliau sih. Gue tetap percaya di Indonesia ini butuh tangan besi. Tentara. Ya nggak harus, ya itu ada di sosok seorang Pak Prabowo. Ya nggak harus tentara ya, maksudnya. Tapi kan masyarakat mengasosiasikan tangan besi itu harus TNI yang pegang kan? Tangan besi ini gini loh, ini kadang ntar dibilang tangan besi juga negatif juga jadinya kadang kan gini loh. Tangan besi ini membutuhkan sebuah ketegasan dalam hal untuk mencapai sebuah kebijakan. Ya ini kalau gue tadi pertanyaan tadi, ini ada di Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo lah orang yang bisa membuat sebuah ketegasan itu menjadi sebuah produk. Tapi kan orang nyangkutin lu kasus HAM tahun 98 nah. Iya terus? Itu bener gak sih gitu? Maksudnya kayak akhirnya mana buktinya? Apa? Ya nggak ada juga akhirnya, sih. Ya nggak ada itu juga. Kan diskusi yang sudah jauh berapa tahun lalu. Akhirnya kan pasti kan nanti dibawa-bawa lagi gitu ya, kan. kalau bicara kasus, ya siapa yang nggak punya kasus di negeri ini bro? Ya. Yang juga terbukti dan tidak terbukti. Artinya lu nggak usah lah bawa-bawa yang itu, ya sudahlah gitu kan. Hal itu tadi gue balik lagi, kalau pola demokrasi kita sekarang, orang mencari-cari kejelekan bukan menggali kebaikan. Setuju. Itu pasti deal. Jadi Vasco itu bininya berapa ya? Dia selingkuh nggak ya? Dia bajingannya dicari. Semua, bukan positive side seseorang, bener. Bukan teori astronacinya yang lo kritik, Iya. tapi gemanya lo kritik. Iya. Kan jadi, harus kan isi kepala lo yang lo kritik. Karena gue ngerasain, gue nggak nyangka, lu juga ngerasain. Dan ini sebabnya karena hulu demokrasi yang nggak beres. Hulunya. Termasuk kebebasan berkomunikasi di sosial media. Iya bro. Lo bayangin nggak, misalnya lo pasukan lo ya, misalnya bukan pasukan lo ya, murid-murid lo ini kan gurunya nih, murid-murid lo. Di saat misalnya ada satu pertarungan, lo bilang, stop, kita nggak usah perdebatkan ini karena ini bagus buat bangsa kita. Stop nggak murid lo bro? Iya stop. Paling cuma 1-2 orang yang balai lo misalnya gitu kan. Jadi penokohan itu penting ya. Penokohan itu penting dari sebuah produk demokrasi. Ya artinya Indonesia tidak siap demokrasi secara individual, harus ada dikontrol oleh satu tokoh yang mengayomi golongannya, dan tokoh-tokoh ini yang kita ambil gitu kan. Iya, golongan-golongan tersebut. Lo lihat kan bro, Pak Harto memilih berbagai macam golongan di situ. Untuk menteri-menterinya nggak, bahkan banyak suku-suku minoritas. Tapi bagaimanapun Pak Harto dulu orang pernah bilang, saya nggak tahu, gue masih kecil, katanya cukup rasis. Ya sama lah, kita kan satu angkatan kan. Iya, nah itu gimana? Terhadap suku Tionghoa cukup rasis katanya. Terhadap suku Tionghoa, ya ini tergantung berarti bro. Berarti yang menurut lo kayak gitu berarti itu yang negatifnya. Tinggal lo lobby politiknya. Oke. Kan gitu aja. Lo dekatkan diri kepada orang yang akan berkuasa nanti. Tapi kan dengan konsep kayak begitu, jika kita memiliki oknum calon yang agak-agak radikal, ya radikal itu kan macam-macam, golongan apa segala macam, kan dia memperbesar kemungkinan. Tapi gue pikir gue nggak setuju deh kalau dibilang Pak Harto tuh sama Tionghoa tuh nggak bersahabat. Itu sahabatnya banyak banget kok orang-orang. Bener. Turunan Cina bro. Bener. Cuma kan di dalam pengusaha-pengusaha di belakang itu juga. Bener. Kayak Om Lim dan kawan-kawan. Yang lahir dari zaman Pak Harto loh. Iya. Tapi kan secara aplikasinya untuk masyarakat kecil susah bro. Ya berarti orang-orang itu tidak bisa ngerawat para golongannya kan gitu. Jangan Pak Hartonya disalahin. Ya, artinya kan sistem itu defect, cacat. Kalau terjadi konflik sosial di bawah dengan sistem ini, itu dampaknya katastrofi buat minoritas. Konflik sosialnya apa ya bro? Pas 98 doang itu ya? Nggak cuma itu kan. Sebelumnya lu punya nama Tionghoa, lu mau naturalisasi ganti nama Indonesia susah. Secara agama dan lain-lain, sampai Imlek itu akhirnya zaman Gus Dur baru dikasih hari libur dan seterusnya. Itu kan sejarahnya begitu. Itu bukan suatu hal yang sulit menurut gue ya di saat seorang misalnya seorang Gema Asuransi yang berada di samping presiden bicara. Ya masalahnya Pak bantu dong Pak teman-teman kita yang juga keturunan Tionghoa kasihan nih Pak. Oke. Kan gitu aja. Kita bicara gini. Aja, bro. Kita bicara kalau dia bisa diajak ngomong. Kalau dia nggak bisa diajak ngomong, bukannya sistem yang tadi lu bilang ngambil ketua golongannya makin menghancurkan ke bawah di fact. Berarti kalau tidak bisa diajak bicara, berarti sorry bro ya, golongan tersebut tidak berpengaruh di Indonesia. Itu aja. Jadi kalau golongan itu berpengaruh, gue yakin 1000%. Ya. Lo duduk bro, ini maksud gue tadi, kita juga jangan terlalu mencari kesalahannya Pak Harto. Maksud gue, ada juga hal mungkin kadang-kadang orang yang di sekeliling Pak Harto yang juga keturunan Cina harusnya bicara dong. Ya. Toh mereka juga punya pengaruh-pengaruh besar. Ya takut kali. Ya itu salahnya mereka. Misalnya jangan-jangan mereka mikirin diri sendiri, tapi nggak mikirin yang lain. Satu hal yang gue setuju,
nggak bisa apple to apple juga, jadi nggak bisa bilang juga kalau oh ya zaman itu nanti begini. Ya sekarang kita udah hancur. Sekarang mungkin kita perlu kembali ke zaman dulu untuk memperbaiki dan nanti dipikir kemudian daripada tambah hancur ke jurang kan. Iya. Jangan juga kembali seperti dulu. Jadi gini bro, kembali ke seperti dulu yang bagusnya, yang negatifnya jangan dipakai. Itu fair enough. Iya kan? Jadi kita belajar dari Orde Baru, Yap. sistem yang bagus kita implementasikan dengan demokrasi atau kebaikan yang mungkin sekarang Pak Jokowi sudah teladani buat kita semua, kita combine. Kemudian dengan tangan besinya Pak Prabowo, jadi membuat Indonesia jadi lebih baik, kan gitu kan? Oke, bisa benar juga. Iya dong, kita combine semua. Misalnya kita batasi masa berkuasanya, kayak misalnya Pak Harto, kalau berkuasa 2 periode aja, misalnya, dia bagus, manis banget kan? Bagus. Kan gitu gak bro? 32 pasti manis banget kan? benar. Lalu terus gitu, tapi tetap polanya tuh jalan. Dari atas ke bawah tuh perintah jalan, semua GBHN jalan, pengawasan pun jalan. Selama itu masih tetap terbatas bro pemilihannya ya, tak gitu kan. DPR pun jadi tetap lebih punya kuku karena apa? MPR DPR yang memilih presiden kan? Ya. Akhirnya. Benar. Jadi bukan benar-benar pemilihan bisa, langsung. Iya benar-benar MPR DPR pun bisa punya taring. Hey presiden, nah walaupun sekarang pun masih bisa ya. Tapi kan polanya karena penguasaannya di wilayah lain jadi bro. Politiknya berbeda jadinya kan. So, recapnya adalah Indonesia itu belum siap untuk demokrasi yang sangat bebas seperti ini. Lebih baik demokrasi terpimpin atau Pancasilais yang seperti demokrasi Pancasila. Gua taunya demokrasi terpimpin. Ya demokrasi Pancasila kan kita yang jeleknya kita tinggalin. Oh, demokrasi kalau yang terpimpin Pancasila. ada jeleknya. Oke, setuju. Demokrasi Pancasila ya. Dan ini membuat hulunya bisa benar sehingga mengurangi potensi terjadinya money politik yang akhirnya mengurangi terjadinya korupsi di mana-mana. Ya, money politik cuma satu masalah hilir, salah satunya. Salah satunya. Banyak lagi yang lain. Ya, perpecahan dan lain-lain. Perpecahan dan ini sudah harus kita selamatkan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Terakhir nih, lu setuju golput nggak? Nih orang-orang pasti banyak presiden sama aja lagu golput lah. Ya akhirnya kan jadi gitu. Akhirnya kan? Akhirnya pasti begitu jadinya. Kalau mereka semua golput gimana negara kita? Lebih baik atau lebih buruk? Ya pasti lebih buruk lah. Jadi nggak boleh golput ya? Nggak boleh. Pilih yang terbaik dari yang terburuk mendingan ya? Ya itu dia, tapi jangan pilih gantengnya gitu loh. Gue bingung juga jadinya bro. Ini terpilihnya pilih yang jago nyanyi. Ada yang jadi vokalis band dipilih. Iya. Ya vokalis. Bukan gue menghina vokalis, enggak, bukan. Gue pun anak band gitu bro. Tapi maksud gue, ya lo pilih sesuai tempatnya gitu loh. Lo pilih Gema, misalnya ada orang jadi presiden, misalnya kita jadi presiden sebagai menteri keuangan, bukan lo dijadiin dia jadi menteri olahraga gitu loh. Gak cocok. Iya enggak bro? Iya kan bro? Atau misalnya menteri kebudayaan karena lo suka banget sama bicara bidang kebudayaan ini kan. Iya. Gitu. Benar. Itu menarik. Sesuai dengan pada tempatnya. Jadi kita harapkan bangsa kita bisa belajar banyak dari podcast ini. Ya, followernya Macan Idealis bisa sebarin karena ini pembicaraan yang mungkin orang akan bilang, Pak Suroji bahas politik dan ekonomi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Yes. Iya kan, politik hancur ya kayak 98 ekonomi hancur. Iya, banget. Dan itulah makanya Gema Astronaci ada di istana sekarang. Gitu ya. Mudah-mudahan. Lu biar dapat bocoran gitu maksudnya. Iya. Bocoran astrologi namanya kan, makin lo perkuat dengan astrologi lo. So, guys, Anda hari ini sudah mendengarkan satu percakapan yang mungkin bisa menjadi awal mula ya dari ide seorang Bro Vasco ini membuat Indonesia jadi lebih baik. Kita sebagai entrepreneur, investor saham tentunya kalau iklim politiknya rapi, bagus, ekonominya naik pasti kita diuntungkan. Iya, lebih enak ya. Dan kita ini Indonesia negara kita dan bagi saya Indonesia tuh masih muda, nggak nyampe 100 tahun loh. Iya benar. Dan kita masih banyak harus di era digitalisasi ini anak-anak muda milenialis jangan jadi generasi TikTok. Bukan berarti TikTok jelek, tapi ini konotasinya. Tapi kita menambah skill, pengetahuan, kita berjuang untuk bangsa ini supaya Indonesia menjadi terus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kita tinggalkan yang buruk seperti tadi, kita ambil positifnya, kita combine. Karena saya percaya presiden atau pemimpin itu datangnya dari Tuhan, itu ada di Alkitab. Sehingga siapapun yang terpilih ya kita harus menghormati dia sebagai pemimpin kita selama dia juga tidak melakukan kriminal atau tirani atau yang sangat jelek ya tentunya ya. Dan itu yang kita harapkan. So, thank you so much bro. Thank you banget. Thank you banget Bro Gema. Ini kehormatan nih. Mudah-mudahan nanti kita pecinta kontennya Gema Astronaci. Waduh, sama nih. Mudah-mudahan nanti bisa jadi kita pasang sama bro bisa. Kalau gua sih batubara banking bro, BRI kan udah naik lagi. Gua udah nonton sih bro. Iya kan udah naik lagi. Batubara banking ya. Gitu kan. Mandiri masih BRI, Mandiri ya kan. Iya. Jadi teman-teman inilah pembicaraan kita. Sukses selalu dan sampai ketemu di CEO Talk berikutnya. Bye.